Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Siapa masih ingat berapa nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Ayo, siapa masih ingat? Oke, bagus sekali jika kalian semua masih ingat. Ada nilai praktis, ada nilai instrumental. Ya, sila-sila dalam Pancasila itu tidak dapat dipisahkan atau diganggu kedudukannya. Dimana misalkan sila pertama dijadikan sila kelima, itu tidak bisa. Karena tata urutan Pancasila itu memiliki makna saling menjiwai dan dijiwai oleh sila sebelum dan sila sesudah. Jika dirubah, itu akan menghilangkan makna Pancasila itu sendiri. Kalian sudah mempelajari, memahami bahwa ideologi terbuka membawa pengaruh nilai praktis dan instrumental dalam kehidupan. Adapun nilai-nilai tersebut tidak dapat dirubah. Coba amati gambar ini. Di mana gambar ini menjelaskan warga ramai-ramai bergontong royong. Nah, silahkan anak-anak ibu amati berbagai fakta dan peristiwa di sekitar kamu yang sesuai dengan gambar ini. Lalu, kembangkanlah rasa ingin tahu kamu dengan menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, apa saja yang mengalami perubahan? Atau, mengapa terjadi perubahan tersebut? Atau, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Apa pengaruh perubahan tersebut? Apa perubahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Silahkan anak-anak ibu buat pertanyaan dan dijawab. Nilai-nilai keleluhuran yang terkandung dalam Pancasila dengan nilai-nilai keleluhuran yang terkandung dalam Pancasila, maka kita perlu mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Di bidang politik dan hukum. Demokrasi yang ada di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi di mana tumbuh dari tradisi-tradisi nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun minoritas. Salah satu perwujudan adalah dalam proses pemilihan umum, di mana di sana dijunjung tinggi yang namanya demokrasi. Selain itu, bangsa Indonesia juga menghargai hak asasi manusia dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan individu, namun hak asasi manusia yang menjaga antara keseimbangan hak dan kewajiban yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu di bidang politik dan hukum. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi intinya apa, Bu? Intinya adalah perwujudan di bidang ekonomi
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke? Itulah di bidang ekonomi. Selanjutnya, di bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang ada selalu mengalami perubahan sosial dan budaya, termasuk budaya dalam menjaga lingkungan yang makin hari makin kurang atau memburuk. Hal itu tidak terlepas dari kurangnya karakter cinta terhadap lingkungan dari warga negara. Agar perubahan tersebut tetap terarah, maka perlu diadakannya pembentukan perilaku masyarakat dan pengetahuan tentang lingkungan itu sendiri. Setiap manusia memperoleh pengetahuan dari hasil berpikir dan rasa keingintahuannya. Sehingga manusia mencari jawaban tentang kejadian yang didapatnya. Di mana jawaban-jawaban yang dicari oleh setiap manusia itu merupakan suatu bibit-bibit dari sebuah pengetahuan. Jadi, setiap orang itu harus memahami dan mengerti akan lingkungan mereka itu sendiri sebelum pembentukan perilaku melalui proses interaksi dengan lingkungan di sekitar. Nah, jadi lingkungan itu berperan penting dalam pembentukan perilaku manusia itu sendiri. Sistem nilai masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar menuju ke arah yang lebih maju dan lebih modern. Oleh karena itu, proses modernisasi harus terus dikembangkan. Nah, di kelas 8 kita pernah belajar mengenai modernisasi, westernisasi. Modernisasi berbeda dengan westernisasi. Perbedaannya di mana? Kalau modernisasi itu mengarah ke kemajuan. Kalau westernisasi itu perilaku yang menuju ke baratan. Jadi, misalkan anak-anak ibu meniru gaya artis-artis barat, apakah itu dikatakan modern? Belum tentu. Kalau hanya meniru gaya berpakaian, gaya berbicara, atau meniru gaya, berarti itu westernisasi. Tapi kalau meniru pola pikir ke arah yang lebih maju, berarti anak-anak ibu itu sudah ke modernisasi. Nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu harus sesuai dengan Pancasila ini sendiri, seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan ke generasi muda. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang memperkaya budaya bangsa kita sendiri. Nah, yang terakhir ada di bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Contoh dari bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara ini bisa kita lihat dengan adanya program kegiatan Siskamling di seluruh wilayah Indonesia. Siskamling ini melibatkan seluruh rakyat Indonesia dengan cara berganti-gantian setiap
malamnya dalam menjaga kampung, menjaga desa, dimanapun tempat tinggal. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan. Contoh, di Bali ada namanya Pecalang yang dibentuk untuk menjaga keamanan masyarakat yang ada di sekitar Pulau Bali itu sendiri. Nah, maka sudah jelas ya anak-anak ibu, nilai-nilai keleluhuran Pancasila harus selalu kita jaga. Karena itu merupakan suatu pedoman untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kita juga harus wajib tahu untuk menanamkan segala nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian, kita juga wajib untuk menanamkan segala bentuk nilai keleluhuran yang ada dalam Pancasila agar kita sebagai bangsa Indonesia memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat anak-anak Ibu simak secara baik. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang udah Ibu kasih di awal tadi. Itu dikumpul sebelum pertemuan selanjutnya. Dan satu lagi, jangan lupa kalian catat poin-poin penting dalam video ini. Oke, tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu bersyukur dengan apa nikmat yang telah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.